Matanya dikasih bulat-bulat. Hai, ketemu lagi sama saya, host untuk sore ini sama Miss Dian ya. Hari ini bersyukur kita masih bisa menikmati berkat firman Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga hari ini juga tetap bersukacita ya, waktu beristirahat sekarang sore-sore, menikmati berkat firman Tuhan, berkat pujian yang akan nanti kita saksikan ya sama-sama. Nah, hari kemarin juga firman Tuhan dari Bapak Joni Rumangkang tentang kesetiaan. Terima kasih kalau Bapak Ibu juga setia menyaksikan tayangan untuk sore hari ini ya. Semoga ini juga tetap terus berlanjut. Kiranya Bapak Ibu juga boleh mendoakan ya program dari pelayanan GPD Kobo Permai ini. Nah, Bapak Ibu untuk hari ini ada persembahan pujian dari keluarga Ibu Meta dan dari dua anak sekolah minggu ya, Jevin dan Jaden. Nah, yang lain belum ada nih, belum masuk lagi. Coba ditunggu ya sore ini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya talenta, boleh silahkan dibagikan ya, kirim kepada redaksi nanti biar bisa ditayangkan juga supaya tetap bisa menjadi berkat ya. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu persembahan pujian dari keluarga Ibu Meta. Selamat menikmati. Percaya
terima kasih untuk keluarga Ibu Meta. Pujiannya selalu memberkati buat Bu Uli, Kira, Grace. Tadi kayaknya papanya Grace ya yang main gitar ya, nggak kelihatan. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Memang kita harus tetap selalu percaya, bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan ya, kekuatan iman juga untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan menyaksikan juga persembahan pujian dari adik Kevin dan Jaden. Oke? Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah Tuhanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Ye ye ye. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yesus jagoan kita, persembahan pujian dari Jaden dan Grace. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian, Kaulah Harapan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Denny Chris Hartanto. Semoga firman Tuhan hari ini juga menjadi kekuatan buat kita ya. Terima kasih, Tuhan berkati.
Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membahas mengenai fokus. Nah, sebelumnya kita akan melihat definisi dari fokus. Definisi fokus adalah kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi. Nah, kalau saudara memperhatikan, artinya bahwa perhatian kita sepenuhnya tertuju pada satu objek dan tidak kepada objek-objek yang lain. Ya, saudara. Jadi ketika kita fokus, kita akan fokus benar-benar kepada satu objek. Nah, saya akan memberi judul renungan firman Tuhan hari ini, yaitu dengan judul Mata Hatiku Memandang Dia. Amin. Mata hatiku memandang Dia. Saya mau mengambil ayat nats di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian, saudara. Saudara boleh membuka Alkitab saudara masing-masing. Di dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Puji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan latar belakang Ayub, kita tahu di Ayub pasal pertama sudah dituliskan bagaimana dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, ia takut akan Allah, bahkan ia menjauhi kejahatan. Ya saudara. Kalau saudara juga perhatikan di dalam ayat yang ke-20 sampai ke-22, di situ di mana iblis sudah merampas semuanya karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Di ayat yang ke-20 sampai 22 saya akan bacakan Ayub pasal pertama ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20 sampai 22, di situ menceritakan bagaimana ketika Ayub ditimpa yang namanya masalah yang begitu besar, yang mungkin kalau pada hari itu kita alami, kita rasa kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tetapi kita melihat di sini ketika Ayub menghadapi semuanya itu, mengalami semuanya itu, dia sujud kepada Tuhan. Dia menyembah. Dia berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika Ayub mendapat suatu hal yang tidak mengenakan bagi kehidupannya atau mengusik kehidupannya, tetapi dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengalihkan perhatiannya bukan kepada masalah yang dia hadapi, tetapi kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, karena Tuhan yang mengambil, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah saudara, seringkali ketakutan dan kekhawatiran ataupun kecemasan yang membuat manusia sulit untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Seringkali itu kita alami ketika kita merasa takut, merasa khawatir, itu akan kita alami. Seolah-olah kok Tuhan tidak menolong, seolah-olah kok pekerjaan Tuhan
tidak kami lihat, tidak kita lihat. Ya saudara, bahkan seringkali ketakutan membuat kita menyesali kenyataan atau realita. Kita menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah bahwa tidak ada harapan lagi. Ya saudara. Dan artinya ketika kita menyesali kenyataan dan kita seolah-olah tidak ada harapan, artinya bahwa kita tidak mempercayai Tuhan lagi, yang adalah harapan kita. Amin, saudara. Nah, seringkali saya sampaikan dalam beberapa kesempatan mengenai kekhawatiran atau ketakutan, yang adalah tindakan kita meragukan Tuhan. Ya saudara, kalau kita ragu, ketika kita khawatir ataupun takut, saya boleh katakan saudara sedang meragukan Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya kita percaya perlindungan yang Allah kerjakan dalam hidup kita lebih kuat dari segala kuasa yang ada di dunia ini yang hendak menghancurkan kita. Harusnya kita percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan lebih kuat dari kuasa yang akan menghancurkan kehidupan kita. Mungkin dari beberapa orang akan berkata, oh berarti kita tidak usah takut dengan sakit penyakit sehingga kita keluar ke tempat ramai untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan ke tempat-tempat orang yang terkena penyakit menular karena Tuhan akan tetap melindungi. Mungkin saudara akan menantang orang-orang untuk saudara menunjukkan kuasa Tuhan di depan mereka. Mungkin saudara bisa pikirkan kembali. Saudara perhatikan baik-baik kalimat yang akan saya katakan. Kuasa Allah tidak untuk disombongkan. Amin. Kuasa Allah tidak untuk disombongkan atau ditunjukkan kepada setiap orang. Karena apa, saudara? Ada alasannya, saudara. Karena kuasa Allah terjadi sesuai bukan dengan kehendak kita, tetapi kuasa Allah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan kuasa Allah akan dialami oleh orang-orang yang rendah hati, yang taat, yang dengar-dengaran kepada Allah, dan takut akan Dia. Jadi kuasa Allah akan terjadi sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Mungkin saudara berdoa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Belum ada jawaban karena kehendak Tuhan itu belum terjadi. Karena belum waktunya Tuhan. Belum kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan itu belum terjadi. Tuhan punya kairos. Tuhan punya waktunya. Ya saudara, Tuhan punya waktu masing-masing. Artinya gini, ketika kita berdoa, Tuhan punya waktu untuk menjawab. Tidak harus dengan sesuai kehendak kita. Mungkin saudara ngotot berdoa, hari ini harus terjadi. Tetapi hari ini nggak terjadi, saudara menyesal. Dan saudara seolah-olah, oh kok Tuhan nggak jawab doa saya. Harusnya saudara mengerti, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, berbicara mengenai fokus, dosa juga membuat kita hilang arah ya saudara. Dosa dapat membuat kita hilang arah dan mengalihkan perhatian kita untuk tidak lagi menuruti firman. Nah, dosa dalam bahasa Yunani atau Gerika ditulis harmatia, yang artinya adalah tidak tepat sasaran atau tidak kena sasaran. Jadi melenceng saudara. Ibarat seperti ini. Ketika seorang pemanah dia melenceng sedikit dari sasarannya, ketika dilesatkan,
itu akan menyimpang jauh. Nah, itulah dosa. Itulah ketika kita tidak fokus. Kita akan melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika kita tidak fokus. Nah, ada begitu banyak hal yang akan membuat mata rohani kita tidak fokus untuk memandang Tuhan. Ada begitu banyak hal. Jadi saudara, mungkin yang saya katakan ini mungkin hanya beberapa saja. Tetapi ada begitu banyak di luar sana mungkin yang akan membuat mata rohani kita semua seolah-olah gak bisa mandang Tuhan lagi. Tetapi saudara, ketika kita fokus, kita tidak akan menghiraukan hal-hal yang dapat mengusik atau mengganggu konsentrasi kita kepada Tuhan. Ya saudara, ketika kita fokus. Nah, saya akan memberikan contoh tokoh Alkitab. Yang pertama saudara, yaitu Petrus. Nah, Petrus pada saat dia fokus kepada Yesus, dia dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Yaitu dia berjalan di atas air. Sungguh luar biasa bukan? Dia satu-satunya murid yang dapat berjalan di atas air. Dan ketika dia berjalan di atas air, dia fokus kepada Yesus. Dia berjalan menuju Yesus. Dia fokus. Tetapi ketika dia tidak fokus, ketika fokusnya beralih, dia mulai tenggelam, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus fokus. Ketika kita fokus berdoa kepada Tuhan, benar-benarlah saudara berdoa kepada Tuhan. Benar-benarlah saudara jangan memikirkan hal-hal yang dapat mengusik keintiman saudara dengan Tuhan. Ketika Petrus mulai fokusnya beralih bukan lagi kepada Yesus melainkan tiupan angin laut, ia mulai tenggelam, saudara. Dan untungnya Petrus katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia berusaha memfokuskan kembali kepada Tuhan. Ada Tuhan yang dapat menolong. Ada Tuhan yang dapat membangkitkan dia. Itu tokoh yang pertama mengenai fokus, saudara. Dan tokoh yang kedua adalah Daud. Bagaimana Daud fokus kepada Tuhan. Mungkin saudara boleh melihat di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-9 sampai 11. Tetapi saya akan bercerita terlebih dahulu. Daud tidak membunuh Saul ketika Saul sedang lengah. Kenapa, saudara? Kenapa Daud dia ada kesempatan untuk dapat membunuh Saul ketika Saul sedang tertidur? Dan kita tahu yang membuat Saul tertidur adalah Tuhan. Dan kenapa Daud tidak membunuh? Alasannya adalah karena Daud tahu bahwa tanpa ia membunuh Saul pun, Daud akan tetap duduk sebagai raja Israel sesuai dengan ketentuan dan waktu Tuhan. Itu Daud. Daud tahu semua akan terjadi oleh karena ketentuan Tuhan dan waktu Tuhan. Nah, fokus dari Daud adalah kekudusan Allah. Daud menghargai otoritas Allah. Ya, saudara boleh baca kembali dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9 sampai ke 11. Saya akan bacakan 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Tetapi entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi
Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kandil itu, dan marilah kita pergi. Saudara melihat ketika Daud mendapatkan kesempatan untuk dapat membunuh, untuk dapat membunuh Saul, tapi dia tidak ambil. Karena apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ada waktunya Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan sama seperti Daud. Kita akan memikirkan Tuhan. Kita akan memikirkan kemungkinan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak akan melangkahi pekerjaan Tuhan, ya saudara. Nah, sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih fokus atau saat-saat ini kita sedang teralih perhatiannya oleh berbagai kesukaran? Ya saudara, berbagai masalah yang saudara alami, berbagai ancaman-ancaman yang membuat saudara takut, gemetar. Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan untuk saudara kembali lagi fokus kepada Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melatih diri untuk memfokuskan perhatian kita kembali kepada Allah. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara yang tidak asing. Dengan cara yang mungkin hari-hari ini kita mulai tinggalkan. Mungkin hari-hari ini saudara mulai lupa. Mungkin hari-hari ini saudara mulai mengabaikan. Cara yang kita sudah praktekkan mulai dari kita sekolah minggu, remaja, sampai kita dewasa. Dengan cara yang pertama, berdoa. Amin. Karena doa adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Ini adalah hubungan pribadi antara saudara dengan Allah. Kalau saudara rajin berdoa, saya percaya saudara akan lebih fokus lagi kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Keyakinan saudara akan ditambahkan. Keyakinan saudara akan diperkuat. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya ketika kita tetap berdoa, rasa ucapan syukur kita tuangkan di dalam doa. Dan bukan hanya di dalam doa, dalam pujian penyembahan, rasa syukur itu akan kita luapkan kepada Allah. Lewat apa? Lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, lewat mulut kita, saudara. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara. Jadi jangan lupa berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan kita berdoa kepada Tuhan. Terus menerus kita berdoa kepada Tuhan. Maka itu akan melatih fokus kita untuk kita memandang Tuhan. Amin. Nama Tuhan yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Kadang-kala Tuhan juga berbicara lewat firman yang kita dengar maupun yang kita baca. Seperti yang Ibu Gembala pada hari Minggu kemarin katakan bahwa di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Artinya ketika kita merenung firman Tuhan, kita percaya bahwa kita memikirkan hal-hal rohani. Kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kita memikirkan kuasa Tuhan lewat apa? Firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita baca. Maka kita akan lebih fokus lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mengizinkan kuasa Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Karena Roh Kuduslah
yang akan mengingatkan untuk kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, ini ayat terakhir saudara. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu dalam terjemahan baru. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan seperti ini, saudara. Saudara perhatikan ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita. Amin. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan. Jadi ketika kita dikuasai Roh Kudus, kita akan menghasilkan yang namanya buah roh itu. Amin, saudara. Jadi kuasa Roh Kudus itu akan lebih memfokuskan kita kepada Tuhan, mengarahkan kita kepada hal-hal rohani, mengarahkan kita kepada pengandalan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, ya saudara, secara daging, tetapi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, pandang terus pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan arahkan mata hati kita untuk tetap memandang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk kami tetap fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah kami utamakan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu di GPDI Kopo Permai dan orang-orang yang menonton. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Kasih Kristus melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan, dan sekiranya firman Tuhan tadi juga boleh memberkati kita ya. Walaupun keadaan situasi saat ini kita lagi menghadapkannya dengan COVID-19, jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, tetap ditunggu ya kiriman-kiriman pujian, kesaksian, atau apapun ya yang mungkin mau disampaikan kepada sekretariat. Ditunggu ya. Jangan lupa Bapak Ibu juga like, subscribe, oke? Kan gratis, gitu, nonton langsung di like ya, supaya ya kalau banyak yang nonton kan bisa semakin berkati orang juga. Boleh di share juga ya ke saudara-saudara yang lain ya, gitu. Oh ya, besok hari Rabu kita libur, kita ada live streaming, jadi untuk kegiatan renungan firman pujian akan kembali lagi hari Kamis ya. Kita tunggu ya hostnya siapa nih. Oke. God bless. Dadah.